Dusun Plalar, Desa Bringinsari, berada di wilayah pegunungan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dengan jarak dari jalur Pantura sekitar 40-an kilometer. Desa ini sulit diakses, mengingat jalan menuju desa yang berliku dan mendaki dengan kondisi jalan yang tidak rata. Saya ada di utaranya lereng Gunung Prau. Nah, ini masyarakat di sini hanya mengambil tebu yang tua saja, sesuai dengan kebutuhannya. Karena apa? Mereka ambil hanya untuk memenuhi stok gula mereka sendiri. Jadi kebayangkan di sini diambil, pengolahan gulanya ada sampai jadi bisa dikonsumsi. Karena apa? Ya, karena lokasinya jauh dari mana-mana. Jadi ini luar biasa nih. Ini stok tebu masyarakat di sini jadi buat support gula. Yuk. Tebu masuk ke Indonesia pada abad ke-17, yakni pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa kultur Stelsel, Hindia Belanda tercatat sebagai penghasil gula terbesar di dunia. Sisa kejayaan tanaman tebu di Indonesia masih terlihat sampai sekarang, baik dalam skala industri ataupun skala yang sangat kecil. Namun di lereng Gunung Prau, warga desa Bringinsari menanam tebu untuk diproses sendiri dalam skala rumahan. Tebu di tegalan akan dipanen secara berkala. Tebu tualah yang ditebang, biasanya ditandai dengan adanya tunas baru di sekitar batang yang paling besar. Kebanyakan yang ditanam adalah tebu hijau, yaitu jenis tebu yang batangnya lebih keras dibandingkan dengan tebu hitam. Ini bisa, Mbak? Bisa? Oke. Saya coba ya, Bu? Iya. Nih, untuk tahu bambunya tua atau muda tuh. Kalau misalnya tua, begini nih. Nah, itu adalah bukti kalau misalnya tebu yang saya pegang ini memang tua. Jadi kalau misalnya dia sampai bunyi tek, terus pecah nih, retak. Ruasnya, saturasinya retak, itu artinya banyak saripatinya nih tebu. Jadi kalau misalnya digiling nanti berarti yang ini banyak air ya, Bu? Iya. Di Plalar Bringinsari, tebu adalah tumbuhan sambilan. Tidak ditanam di lahan subur yang produktif, melainkan ditanam di lahan yang kurang menghasilkan. Selain untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan, tebu dijadikan cara bagi warga menabung gula untuk konsumsi sendiri. Batang tebu harus dibersihkan dari kulit luarnya. Pembersihan lapisan luar tebu ini bukan proses mengupas. Cara ini bagian paling luar tebu yang keras akan hilang sehingga mudah digiling. Alat giling tebu yang dimiliki warga Bringinsari adalah alat giling manual. Kita harus memutar roda as penggilasnya terus-menerus dengan engkolnya. Alat giling ini tidak memerlukan bahan bakar apapun, termasuk tenaga listrik. Sekali jalan atau bolak-balik, Pak Es? Bolak-balik. Bolak-balik ya, sampai benar-benar nggak ada airnya ya? Ya. Pak Es, saya coba deh. Mulai, Pak. Silakan. Yang baru ya? Ya. Kalau udah masuk dia nggak perlu didorong ya, Pak Es? Tinggal ini aja. Pak, ini berat loh, ternyata. Langsung dimasak. Proses perebusan ini adalah tahap produksi yang paling memakan banyak waktu dan banyak kayu bakar. Proses ini tidak bisa dipercepat dengan api yang lebih besar, karena hasilnya justru akan membuat tebu menjadi pahit. Selama proses perebusan, kita harus terus mengaduk bahannya. Semakin lama pengadukan, harus semakin intensif. Pengadukan ini bertujuan menghindari bahan menjadi terlalu panas akibat mendidih. Atau istilahnya pecah gula gagal dibuat.
Lihat, tadinya air tebunya itu di garis merah ini ya. Ya Bu, ya 3 jam dia susut. Ini udah jadi tinggal seperempatnya aja. Nah ini sedikit lagi matang, tinggal cetak. Iya. Ini memang berburu dengan waktu, nggak bisa lama-lama nih, udah pada lengket semua. Rugi. Kalau misalnya nggak kecetak, ada nyangkut-nyangkut, lengket di pinggir kualinya. Diairin lagi tuh maksudnya biar cair sedikit ya Bu? Ya sudah. Nah, boleh pegang ya Bu? Iya boleh. Nih, yang udah jadi nih. Ya oke, kebayang gitu, gula memang rasanya manis. Semua orang juga udah tahu. Tapi di sini bukan lebih ke kita lihat proses gulanya, enggak. Tapi di Desa Pelalar Beringin Sari ini hebatnya adalah mereka mensupport sendiri kebutuhan gulanya mereka dengan cara apa? Ya itu tadi. Jadi di kebunnya sendiri mereka tanam tebu, mereka olah sampai jadi prosesnya seperti ini. Yang luar biasa siapa?